kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu Tuhan. Saatnya kami mendengarkan Engkau berfirman, berikan kepada kami telinga hati seorang murid yang mau diajar dan mau belajar. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengganggu kami, mengambil, mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati pikiran kami sehati, kami ikat, kami tolak, kami usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dan kami minta damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat tim musik. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, nanti hari Sabtu itu kita ada pertemuan khusus bersyarat. Ya. Karena pertemuan ini tidak untuk semua orang. Pertemuan ini untuk mereka yang sedang ikut DK, yang sudah lulus DK, yang sedang ikut HB, dan yang sudah lulus HB. Ada pertemuan khusus hari Sabtu jam 7 malam di tempat ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Kris dari MDC Lampung. Dan beliau juga yang akan mengisi dalam khotbah hari minggu depan. Karena saya hari Kamis akan berangkat ke Surabaya, ya. Jadi dia akan mengisi dan ada pengarahan, dan saya berharap setiap saudara yang sudah memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, saudara bisa hadir dan mendaftarkan diri kepada saudara Toto. Nanti Toto yang akan menjadi koordinator dari pertemuan hari Sabtu nanti, ya. Begitu saja yang saya sampaikan. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Freedom is not free. Apa artinya freedom is not free? Kemerdekaan itu tidak gratis, ya. Nah, kenapa? Karena 3 hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan kita, ya. Dan kita tahu hari kemerdekaan kita yang ke-77, kalau hari ini kita bisa hidup di negara Indonesia yang situasinya seperti sekarang ini, saya mau beritahu kepada saudara, itu bukan kebetulan. Itu bukan gratis juga. Itu diperjuangkan. Ada harga yang dibayar. Dan harganya tidak murah. Ada orang-orang yang sebelum kita, puluhan tahun sebelum kita, mereka berjuang. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadinya. Mereka rela mengorbankan bahkan nyawanya supaya bukan mereka, tetapi generasi di bawah mereka, anak cucu mereka, sampai kita bisa menikmati kemerdekaan. Karena tadinya kita hidup di dalam penjajahan. Jadi tidak salah dan layak kalau mereka, tidak berlebihan kalau mereka kita sebut para pahlawan. Dan itu sebabnya tidak berlebihan juga kalau kita mengingat jasa-jasa yang mereka sudah kerjakan, ya. Nah, hari Selasa lalu, kalau tidak salah, seorang teman dari Prabu Muli itu WA saya, ya. Dia WA saya, dia tanya begini, Pak Andrew, saya bacakan ya. Pak Andrew, kalau disangkutkan dengan perintah Tuhan jangan membunuh, gimana posisi para tentara yang ada di medan perang? Sebagai tentara, bolehkah kita membunuh? Ada sini tentara, bekas tentara, pensiunan tentara, Anumerta. Oh, nggak ada kalau Anumerta. Nggak ada. Boleh nggak kita membunuh kalau kita sebagai tentara? Wajib. Ya, saya jawab sama teman saya ini. Kalau kita baca di Alkitab, patokan kita kan harus Alkitab, ya.
Nah, Daud itu perang juga. Ya, Daud itu perang juga. Dan di Alkitab banyak raja-raja yang cinta Tuhan juga melakukan peperangan. Tetapi mereka membunuh bukan dengan kebencian karena di medan perang. Kalau di medan perang, boleh nggak membunuh? Karena di medan perang opsinya cuma dua. Pilihannya cuma dua. Membunuh atau dibunuh. Kalau kita tidak membunuh, tidak mau membunuh, jangan maju ke medan perang. Karena pasti dibunuh. Gitu loh. Kalau kita maju ke medan perang, opsinya membunuh atau dibunuh. Ya. Jadi memang ini pertanyaan sulit-sulit gampang. Jadi kalau di medan perang, tentara itu boleh membunuh. Tetapi ya kalau tidak terpaksa membunuh, ya jangan membunuh. Nanti kita akan lihat kenapa demikian ya. Dan mereka membunuh bukan karena benci. Aku benci nih sama WW nih, orang asing nih, orang Belanda misalnya, aku bunuh. Ya, bukan ya. Membunuh bukan karena kebencian, karena terpaksa. Karena kalau tidak membunuh, aku dibunuh. Ya, dan membunuh di medan perang itu juga ada prosedurnya, ada tata tertibnya, ada aturannya. Tidak boleh membunuh sembarangan. Ya, harus mengikuti peraturan-peraturan, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh kesatuannya. Sama seperti yang kita lihat baru-baru ini, betul kan? Ya, yang beritanya lagi viral kan? Ya, katanya lebih seru daripada drakor itu. Ya, cintanya bukan segitiga, segi empat ya. Jadi eh, nggak boleh sembarangan membunuh, walaupun dia jenderal, walaupun dia kepala divisi propam, tidak boleh seenaknya membunuh. Semuanya ada prosedur yang harus diikuti. Saya mau lihat dari kita sama-sama lihat di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 31. Bilangan 31 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan buat kita. Nah, sebentar. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh orang dan setiap orang yang kena kepada orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh. Kamu sendiri dan orang-orang tawananmu. Juga setiap pakaian dan setiap barang kulit dan setiap barang yang dibuat dari bulu kambing dan setiap barang kayu haruslah disucikan. Lalu berkatalah Imam Eleazar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi ada aturannya. Membunuh dalam peperangan pun ada aturannya. Dan tidak dibilang kalau membunuh itu tidak dosa. Ya, dia harus menyucikan dirinya. Artinya membunuh tetap dosa. Ya, jadi walaupun dalam perang tidak bisa sembarangan membunuh seenaknya. Bisa dituduh melakukan kejahatan perang. Semuanya ada aturannya. Makanya ketika ada polisi walaupun jenderal nembak orang walaupun itu bawahannya ya tetap ada prosedurnya, ada diproses seperti sekarang. Pasti ada konsekuensinya. Tuhan Yesus bilang membenci saja tidak boleh karena membenci sama dengan membunuh. Apalagi kalau kita membunuh betulan, pasti ada konsekuensinya. Jadi bagaimana? Apakah kalau begitu orang percaya tidak boleh jadi tentara? Boleh nggak orang percaya jadi tentara? Kalau tidak boleh,
Lalu siapa yang akan ada di sana? Kalau orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, tidak ada di ketentaraan, berarti yang ada di sana adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kalau mereka tidak takut akan Tuhan, dan mereka memegang jabatan-jabatan penting, bahkan semua anak buah mereka tidak akan takut akan Tuhan, maka mereka akan melakukan hal yang semena-mena. Mereka akan menjadi sangat otoriter, mereka akan menekan semua orang, keputusan-keputusannya akan merugikan banyak orang, termasuk negara kita, termasuk gereja Tuhan. Dan itu dampaknya lebih jelek daripada kalau anak-anak Tuhan ada di sana. Kalau anak-anak Tuhan ada di sana, maka anak-anak Tuhan, saya percaya mereka akan mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih bijaksana. Apalagi orang-orang yang takut akan Tuhan, duduk di kepala-kepala pemerintahan. Saya percaya mereka percaya akan adanya kuasa dari Tuhan. Mereka akan percaya bahwa doa orang yang benar, bila dia akan yakin dia akan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya orang percaya, anak-anak Tuhan harus ada di sana. Kalau politik dan tentara dikuasai oleh anak-anak Tuhan, pasti keputusan yang diambil sama dengan keputusan yang Tuhan ambil. Lebih bijaksana, lebih mengutamakan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tegas, tapi penuh kasih. Ya. Dan kalau orang-orang yang mengerti firman Tuhan, duduk di pemerintahan, duduk sebagai pimpinan, maka yang dilakukan pertama-tama saya yakin bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan rohani. Kita akan melakukan peperangan rohani dulu. Mereka akan mengajak orang-orang melakukan peperangan rohani secara konsisten supaya peperangan secara fisik bisa dicegah, bisa diantisipasi. Ya. Siapa yang mau jadi tentara? Gak ada yang tertarik jadi tentara. Wah, kalau jadi tentara Tuhan ada yang tertarik? Enggak juga. Wah. Ya, kalau mau jadi tentaranya Tuhan, ikut HB. Di situ kita belajar bagaimana kita menjadi prajuritnya Tuhan. Ya. Nah, dan sama seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau kita bisa ada di negara ini, itu karena jasa dari pahlawan-pahlawan. Demikian juga kalau hari ini, secara rohani kita bisa ada di tempat ini, kita bisa kenal Tuhan, kita bisa baca Alkitab dalam bahasa Indonesia, kalau kita bisa ikut DK, kalau ada gereja yang memuridkan orang-orang percaya, semuanya itu juga bukan gratis. Itu juga bukan gratis. Itu karena ada harga yang dibayar juga. Yang pertama, itu karena Yesus, dia mau turun dari surga ke dunia. Saudara tahu, Tuhan itu maha kuasa. Dia menciptakan terang, dia menciptakan bumi, dia menciptakan planet-planet, langit, bulan, bintang, matahari hanya dengan berfirman satu kali. Enggak pernah dia bilang, jadilah terang. Oh enggak jadi. Jadilah terang. Baru jadi. Enggak. Satu kali berfirman, dia tidak pernah gagal. Apapun dia sanggup lakukan. Tidak pernah gagal. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia nggak bilang, dosanya Leo hilang. Nggak bisa. Ternyata tidak bisa. Dosa itu ternyata masalah yang serius. Sehingga mau tidak mau, tidak ada pilihan lain. Karena dia mau menyelamatkan manusia. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya dan seisi dunia ini. Tidak ada cara lain. Dia harus turun tahta dari Tuhan yang maha kuasa, yang paling berkuasa di alam semesta ini.
Dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi manusia yang lahir di kandang. Demi saudara dan saya. Itu yang dia korbankan. Dan bukan hanya 1 hari. 33,5 tahun. Dia hidup menderita di muka bumi. Dimusuhi oleh orang-orang dunia. Orang-orang yang diciptakannya sendiri. Dimusuhi, tidak dikenal, tidak dipercaya. Bahkan difitnah dan mati di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang dia lakukan. Itu perjuangan yang dia lakukan. Makanya dia patut disebut tadi disebut pahlawan. Ini kok disebut juru selamat? Ini disebut pahlawan. Coba kita lihat ya Kejadian 15 ayat 3. Coba bisa ditampilkan. Lagi kata Abram. Keluaran maksud saya. Bukan Kejadian, Keluaran. Keluaran 15 ayat yang ketiga. Tuhan itu pahlawan perang. Ya, itulah namanya. Tuhan punya banyak nama. Salah satu gelarnya, dia adalah pahlawan perang. Kenapa dia adalah pahlawan perang? Bukan karena apa-apa, karena dia berkorban untuk kita semua. Makanya dia patut disebut pahlawan, dia patut kita ingat seumur hidup kita. Sejarah hidup kita berubah total gara-gara dia. Kalau bukan karena Tuhan, kita semua manusia madesu. Tidak ada satupun yang punya masa depan cerah. Semuanya madesu. Pasti ya. Tapi karena dia, kita dimerdekakan. Dan Alkitab bilang dalam Yohanes 8 ayat 36, kalau aku memerdekakan seseorang, dia benar-benar merdeka. Tidak setengah merdeka, 100% merdeka. Dan bukan hanya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, ada banyak martir. Ada banyak rasul-rasul yang mati. 12 rasul. Semuanya mati syahid. Walaupun ada yang mati di pengasingan, 1 Yohanes. 11 mati dibunuh. 1 di pengasingan, semuanya mati secara martir. Dan bukan hanya mereka, ada banyak yang lain. Stefanus, bukan rasul, tapi dia juga mati. Dan banyak yang lain yang mati karena dia memperjuangkan kebenaran. Karena dia memberitakan kebenaran. Banyak sekali yang mati. Itulah sebabnya kalau kita sudah dimerdekakan secara rohani, kita harus mengingat karya Kristus di atas kayu salib. Kita juga mengingat orang-orang yang gara-gara mereka saat ini kita bisa ada sebagaimana kita ada. Alkitab bisa jadi bahasa Indonesia. Itu bukan ringan. Saudara tahu, ketika Alkitab pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa asli diterjemahkan dalam bahasa Inggris, saudara boleh baca di YouTube, orang yang menerjemahkan dihukum mati karena dianggap penistaan agama. Karena menerjemahkan Alkitab dihukum mati, saudara. Tapi gara-gara dia ada Alkitab dalam bahasa Inggris. Dan karena ada Alkitab dalam bahasa Inggris, banyak orang bisa menerjemahkan dalam bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi sebelumnya ada harga yang dibayar. Masalahnya, maukah saudara jadi orang itu? Maukah jadi orang, jadi pioner itu yang mati gara-gara Injil? Dia disebut pahlawan. Kalau sekarang, saya dan kawan-kawan dari PGLI disuruh menerjemahkan Alkitab dalam bahasa-bahasa suku di Sumatera Selatan yang belum ada. Itu kita menerjemahkan dibayar. Bukan bayar harganya, dibayar sama duit. Coba, sama yayasan-yayasan misi. Kita dibayar untuk menerjemahkan. Tidak ada pengorbanan sama sekali.
Malah orang-orang senang disuruh menerjemahkan dulu. Mati, saudara. Ya, jadi kita harus tahu ada harga yang dibayar untuk semuanya ini. Nah, tapi walaupun kita sudah dimerdekakan secara rohani, bukan berarti kita ini bisa hidup tenang dan merdeka selama-lamanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena setan masih ada. Ingat baik-baik. Dia belum dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia masih berusaha dengan kekuatan yang masih ada, sisa-sisa yang masih ada, waktu yang masih ada ini, dia tetap berusaha untuk menipu kita, untuk dengan segala macam cara, untuk membawa kita kembali masuk ke perbudakannya, masuk dengan sukarela, untuk menjadi pengikutnya, untuk menyangkal Yesus, untuk menolak Yesus. Dan bukan sedikit orang yang tadinya sudah diselamatkan, akhirnya tertipu dan kembali menjadi tawanan si jahat. Ya, jadi kemerdekaan yang kita miliki, yang saudara miliki, ini kemerdekaan yang harus terus-menerus dipertahankan. Dia masih terus berusaha untuk menjajah kita. Dan kalau bisa, kita tidak bisa, dia akan berusaha menjajah keturunan kita. Kalau kita mau, anak cucu kita, generasi setelah kita, tetap hidup dalam kemerdekaan, maka kita yang harus jadi pionir. Kita yang harus jadi pahlawan, mempertahankan iman kita, menjadi contoh dan teladan, menjadi garam dan terang, menjadi pelaku firman Tuhan, totally sold out, terjual sepenuhnya untuk Injil, supaya anak cucu kita bisa menikmati kemerdekaan sama seperti kita. Berapa banyak anak yang tidak mau ke gereja, karena lihat orang tuanya juga tidak ke gereja. Padahal Kristen. Berapa banyak anak-anak yang hanya datang ke gereja seminggu sekali karena mengikuti teladan orang tuanya. Yang hanya seminggu sekali ke gereja. Dan tidak ngerti apa-apa. Tetap melakukan dosa. Hidup sama seperti orang yang tidak percaya. Ada harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus saudara bayar. Kalau saudara ingin generasi saudara, anak cucu saudara, hidup lebih baik daripada saudara. Tetap hidup dalam kemerdekaan secara rohani. Saya mau beritahu kepada saudara, mau tidak mau, suka tidak suka, tahu tidak tahu, kita masih hidup di dalam medan peperangan. Kita masih hidup dalam medan peperangan selama setan masih ada. Peperangan belum selesai 100%. Memang kita lebih dari pemenang, ya, tapi harus dipertahankan. Dan mempertahankan kemenangan itu seringkali lebih sulit daripada merebutnya. Orang kalau sudah jadi juara tinju, paling sulit mempertahankannya karena semua orang ingin merebut posisi itu. Dan semua orang mempelajari apa kelemahannya dia. Itulah sebabnya kita masih terus belajar. Kita masih terus berusaha untuk hidup berkemenangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan kita anggap enteng dosa. Ini dosa kecil, gak apa-apa. Semua juga lakukan. Ya, gak apa-apalah sedikit. Ya, sekali-sekali gak doa pagi kan gak apa-apa. Sekali-sekali gak baca Alkitab kan gak apa-apa. Semua di dunia ini tambah lama tambah turun, downgrade. Kita 1 kali enggak, anak kita 2 kali, cucu kita 3 kali. Kita sekali-sekali enggak ke gereja, anak kita 2 kali 2 kali enggak ke gereja. Cucu kita 3 kali 3 kali enggak ke gereja, gitu loh. Semuanya downgrade. Kalau kita mau upgrade, kita harus naikkan standar kita seperti Kristus, ya. Dan ada orang bilang, kalau gitu bedanya apa dong? Saya dulu sebelum di dalam Kristus dan sebelum di dalam Tuhan dan sekarang sudah dalam Tuhan. Kalau terus ada di medan peperangan bedanya apa?
Bedanya dulu kita tawanan, saudara. Dulu kita budaknya iblis. Sekarang kita bukan budaknya. Kita lawannya. Ya, kita musuhnya iblis. Dan Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripada. Lawan. Efesus 6 ayat 12 nanti kita baca. Efesus 6 ayat 12 itu disuruh kita melawan. Melawan tipu daya iblis, melawan roh-roh jati udara, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia. Disuruh melawan, bukan disuruh berdoa. Karena kita prajurit, karena kita tentaranya Tuhan. Kita disuruh melawan. Ya. Dan kalau kita perang, maka yang harus kita pegang apa? Senjata. Iya. Kita terus pegang selengkap senjata Allah dan terus mengadakan perlawanan supaya anak cucu kita tetap merdeka. Freedom is not free. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan, tidak gratis, ya. Nah, kalau kita mau supaya hidup kita terus merdeka, maka yang kita perlu lakukan adalah melakukan peperangan bukan fisik, tetapi peperangan rohani. Betul ya. Kita harus melakukan peperangan rohani. Dan di dalam medan peperangan, kita ini posisinya sudah lebih dari pemenang. Kita sedang mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kalau kita kalah di dalam peperangan rohani, maka peperangan akan meluas kepada yang jasmani. Ingat baik-baik. Kalau kita kalah di dalam alam roh, maka peperangan akan meluas ke alam dunia nyata ini. Maksudnya apa? Maksudnya peperangan yang tadinya ada di alam roh, kita tidak lakukan, kita kalah, serangan setan akan berlanjut ke alam nyata, ke dunia jasmani. Artinya dia akan serang kesehatan kita. Dia akan serang keuangan kita. Dia akan serang hubungan kita sesama kita supaya saling diadu domba ya satu dengan yang lain. Dia akan serang perasaan kita sehingga tidak ada lagi damai sejahtera, yang ada rasa takut, rasa khawatir, yang ada kebencian, saling curiga, tersinggung, sakit hati, bisnis rugi, ditipu orang, ada banyak belalang pelahap, terlibat narkoba, terlibat tindakan kriminal, banyak. Itu serangan. Dan kalau kita tidak mau itu terjadi, harus menang di dalam peperangan rohani. Pilih mana? Saudara yang pilih. Kalau saudara tidak mau perang secara fisik, harus perang secara rohani. Karena kita di medan peperangan. Gak bisa, aku gak mau dua-duanya. Tidak ada pilihan itu. Opsi itu tidak ada. Saudara harus perang. Terserah mau rohani atau mau jasmani. Kalau saya pilih yang rohani. Karena di dalam yang rohani, kita sudah ada jaminan pasti menang. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah, bukan milikilah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Musuh kita sebenarnya bukan manusia, jadi jangan saling musuhan ya, sama siapapun, mau seiman mau tidak seiman, jangan musuhan, karena bukan itu lawan kita, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jati udara. Sebab itu, ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi Tuhan sudah memberikan segala sesuatu supaya kita ini hidup berkemenangan hari lepas hari. Sampai kita kembali ke rumah Bapa. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Tapi masalahnya walaupun kita sudah memiliki semua selengkap senjata Allah, sekalipun kita sudah mengenakan, sekalipun kita punya otoritas sebagai anak Allah, kita punya kuasa, kita sudah merdeka. Masalahnya ada banyak anak Tuhan, orang percaya yang ragu-ragu dan takut lawan setan. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa kok ada banyak anak Tuhan ketika berhadapan dengan roh-roh jahat, begitu tahu musuhnya roh jahat, setan, iblis, langsung takut? Karena iblis masih bisa mengintimidasi, menakut-nakuti kita. Kenapa dia bisa takut-takutin kita? Karena namanya juga iblis. Dia bapak penipu, dia pendusta. Dia berusaha dengan berbagai macam cara. Dia tahu dia kalah sama kita. Dia kalah Hawa sama kita. Dia sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kita lebih berkuasa dari dia. Tetapi ya, masalahnya yang pertama, tidak semua orang percaya tahu. Tidak semua orang percaya mengerti. Dan tidak semua orang percaya bahwa mereka itu sanggup dan punya otoritas atas roh jahat dan kuasa kegelapan. Itu yang pertama. Karena nggak tahu, jadi takut. Karena nggak tahu, jadi ragu-ragu. Karena nggak tahu, jadi pilih diam. Mundur teratur. Orang lain saja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih sering. Ya, karena kita memberi kesempatan kepada iblis untuk mengintimidasi kita. Kenapa kok dia bisa mengintimidasi kita? Karena kita hidup di dalam dosa. Sehingga kita mau lawan dia bilang, kita kan sahabat. Kamu ingat nggak kemarin kamu bohong? Ya, 300 juta tuh. Ya, kamu ingat nggak kemarin kamu bohongin istri, uang laki itu di kaos kaki? Ya, ingat nggak? Kamu ingat nggak kamu masih sakit hati sama si A, si B? Karena ada dosa, kita jadi takut. Sama seperti seorang hakim. Hakim, dia punya otoritas untuk menghakimi dengan adil, dengan benar. Pasal-pasalnya jelas. Dan dia pakai baju hakim. Ada di pengadilan. Dia bisa memutuskan orang untuk dihukum. Sampai dihukum mati pun bisa. Tetapi kalau dia makan uang sogokan, ya apa yang terjadi? Otoritasnya hilang. Ketika dia makan uang sogokan, ketika dia terima uang, maka otoritasnya, kuasanya hilang. Dia tidak berani vonis. Mau vonis Freddy nih, udah dapat Pajero 1, gimana nih? Ya, nanti jangan-jangan aku nemenin Freddy di penjara. Jadi bebas. Ya, banyak orang Kristen seperti itu karena dia dalam posisi juga kompromi dengan dosa. Kalau saudara mau hidup saudara berkemenangan, punya otoritas dan kuasa rohani, salah satu syaratnya tetaplah hidup dalam kebenaran. Jangan kompromi sama dosa. Karena selama saudara hidup di dunia ini, saudara tidak akan pernah bisa mengalahkan si jahat. Dalam peperangan rohani, saudara tidak akan pernah menang lawan peperangan kalau saudara tidak hidup sesuai dengan status saudara. Perlu harga yang saudara bayar untuk tetap hidup di dalam status yang benar.
Paulus tulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 3 dan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1 bahwa dia Paulus selalu hidup dalam hati dengan hati nurani yang murni. Dia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Paulus tahu statusnya. Dia dipilih sendiri oleh Tuhan. Dia mengaku aku rasul. Ya, tapi dia tidak hidup sembarangan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Dia jadi pede. Melawan setan, roh jahat, kuasa kegelapan, dia pede. Karena dia tidak beri kesempatan kepada iblis. Sama seperti konglomerat. Konglomerat, walaupun dia pakai celana pendek, pakai kaos oblong, dia berani masuk ke dealer mobil. Ya, betul nggak? Masuk dan berani pilih, berani lihat, bisa berani minta test drive, dan berani nawar. Karena konglomerat. Coba Diana, pakai baju yang paling bagus. Ya, sepatunya baru beli, bajunya baru beli, baru keluar dari salon. Ya, tapi nggak bawa duit 1 sen pun. Berani ke Indomaret, jangan ke dealer mobil. Kalau nggak bawa dompet, nggak ada duit, berani masuk ke Indomaret, beli permen aja 1. Ditolak, saudara. Jadi kita betul-betul harus tahu status kita siapa, supaya kita bisa hidup kemenangan. Jadi salah satu prinsip yang penting, kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam dunia, dan tidak takut melawan kuasa-kuasa kegelapan, hiduplah sesuai dengan status saudara. Kembali ke awal. Sekali lagi, kalau kita hidup seperti sekarang, bisa ikut DK, ngerti firman Tuhan, hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan mungkin, itu karena jasa-jasa pahlawan-pahlawan iman sebelum kita. Ya, sebelum kita. Karena mereka lah saya bisa ngerti DK, bisa ngajar DK, karena mereka. Kalau nggak ada mereka, saya juga nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi karena mereka. Nah, tapi supaya kita bisa melanjutkan semuanya itu, kita juga harus jadi pahlawan-pahlawan iman hari ini. Kita harus jadi orang yang berani bayar harganya hari ini. Jadi pahlawan iman buat generasi di bawah kita. Ya, supaya kita jadi berkat buat generasi di bawah kita, bukan malah jadi kutuk. Bukan gara-gara kita generasi di bawah kita jadi hidupnya susah. Saya pernah sampaikan di VMM, saya bacakan ya di dalam Bilangan 14 ayat 18. Dikatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi, perhatikan, sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Akibat itu tetap ditanggung. Bahkan dikatakan ia membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Apa yang saudara mau wariskan? Kepada keturunan saudara, kepada anak cucu saudara. Berkat atau hukuman? Kalau saudara punya utang banyak, gara-gara kesalahan saudara, siapa yang nanggung? Anak cucu saudara. Kalau saudara utang di mana-mana nggak bayar, siapa yang malu? Anak cucu saudara. Hari ini saatnya kita berjuang. Kita hidup dalam hukum kasih karunia, hukum anugerah. Semua janji Tuhan diberikan buat kita. Kalau kita tidak manfaatkan, maka yang rugi kita. Dan kita bukan hanya merugikan diri kita merugikan anak cucu kita. Betapa sayangnya Yesus mati kalau buat orang-orang seperti ini.
Saya punya ayat favorit ya. Ayat favorit saya itu 1 Yohanes 1 ayat yang kelima dan Efesus 5 ayat 9. Yang udah ikut DK tahu ini ya. Ayat favorit saya. Saya bacakan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu terang. Dan Efesus 5 bilang terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tuhan tidak punya yang jahat. Sama sekali. Satu lagi. Tuhan juga tidak punya yang baik. Dia hanya punya yang terbaik buat kita semua anak-anaknya. Karena dia Allah yang maha baik. Jadi dia nggak mau kasih yang baik. Dia mau kasih yang terbaik buat kita. Dan dia sudah buktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yang terbaik buat kita. Dia tidak korbankan malaikat-malaikatnya. Dia korbankan anaknya sendiri yang terbaik. Jadi kalau kita tahu Tuhan itu tidak punya yang jahat sama sekali, hanya punya yang terbaik dan semuanya itu sudah disediakan khusus buat kita semua. Kenapa kita masih tidak percaya dan ragu-ragu? Saya ngomong begini karena faktanya kalau saya tanya, apakah kamu percaya? Kalau saya tanya, apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu maha baik? Orang bilang percaya. Percaya Tuhan tidak punya yang jahat? Percaya. Percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kamu. Masa depannya telah disediakan? Percaya. Tapi begitu sudah disuruh taat, susahnya bukan main. Taat apa? Misalnya ada dua acara yang sama. Satu acara rohani, satu acara kira-kira yang dipilih yang mana? Yang dipilih yang mana, Bu? Bukan gini loh ya. Gini maksud saya. Bukan gini. Ya. Kenapa orang pilih gini? Karena Tuhan itu baik, Pak. Kapan-kapan juga masih bisa. Dia pengampun. Kapan-kapan juga masih bisa. Ibadah tiap minggu ada. Peluang tidak selalu ada. Betul nggak? Betul nggak peluang nggak selalu ada? Betul. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan itu mau memberikan yang terbaik. Dan Tuhan bilang kalau aku sudah buka pintu tidak ada yang bisa tutup. Kalau aku sudah tutup tidak ada yang bisa buka. Dan kita harus tahu ada setan. Setan yang dia tidak mau kita terima berkat dari Tuhan. Maunya Tuhan, setan itu kita terima kutuk dari dia. Tapi karena kita sudah percaya kepada Yesus, dia tidak bisa kasih kutuk karena kutuk sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi gimana dong? Jadi terpaksalah setan merayu WWW. Ya, yang baik. Ya, biasa dapat berapa weh? 10 juta. Ini 20 weh. Ya, ya. WW pilih 20. Dia tidak tahu Tuhan sediakan 100. Tuhan kasih yang terbaik. Iblis rayu dengan yang baik. Karena kalau dirayu dengan yang jelek, weh, ikut setan weh, rugi, sakit, menderita. Nggak mau pasti. Ya dirayu dengan yang baik supaya kita tidak dapat yang terbaik. Saya kepengen tantang saudara. Buktikan. Kalau saudara mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Tuhan yang buka pintu yang tidak bisa orang lain tutup. Tapi kalau saudara mengutamakan yang lain daripada Tuhan, janji itu jadi nggak berlaku. Segalanya akan ditambahkan itu tidak berlaku. Karena itu janji bersyarat. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Kita utamakan kerajaan Allah, kita bukan dapat uang, kita bukan dapat kesehatan, kita bukan dapat kebahagiaan, kita dapat segalanya. Dan segalanya itu ditambahkan. Padahal kalau kita cari sehat, kita dapat sehat, kita kehilangan waktu, kehilangan uang. Padahal kalau kita cari uang, kita dapat uang. Kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan waktu. Dan kalau kita cari waktu, waktu nggak bisa dicari. Hanya bisa dipakai. Ya. Dan waktu kita terbatas. Tapi kalau kita cari Tuhan, lebih dahulu, saya tambahkan ya, saya tekankan lebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus menyadari itu kelemahan setiap kita, termasuk saya, bukan saudara saja, saya juga, kita manusia. Makanya Paulus menaikkan satu doa apostolik untuk jemaat di Efesus. Dan ini doa apostolik yang terbesar di dalam Alkitab. Dan Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, sebuah doa yang luar biasa, dan saya berharap ini doa juga berlaku. Kita doa ini buat kita juga. Kita percaya doa ini buat kita juga. Supaya kita semakin teguh berdiri di dalam Tuhan. Efesus 1 ayat 16 sampai 18. Efesus 1 ayat 16 sampai 18 kita akan baca sama-sama ya. Efesus 1 ayat 16 18. 1 2 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus memperoleh roh, hikmat, dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Dan yang kedua, supaya mata hatimu terang. Mengenal Dia dengan benar, itu yang pertama. Banyak orang mengenal Tuhan, tapi mengenalnya tidak benar. Ada banyak yang saya tidak bahas ini hari ini, karena panjang sekali. Mengenal Dia dengan benar itu panjang sekali. Banyak orang mengenal Tuhan, tapi kata orang, kata pendeta, kata orang tua, kata gereja, tapi tidak mengenal pribadi. Secara pribadi tidak kenal. Makanya mengenalnya salah. Yang kedua, supaya mata hatimu terang. Supaya mata hati kita terang. Supaya kita bisa melihat kebenaran. Paulus pernah ngomong di 1 Korintus 2 ayat 9. Dia bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati kita, semua disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Ayat ini saya sering kutip juga. Dan saudara tahu, walaupun ini Paulus yang ngomong, sebenarnya Paulus juga mengutip juga. Dia mengutip sebenarnya dari kitab Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 64. Itu Yesaya yang ngomong, dikutip sama Paulus. Ya, dan Yesaya itu dia nabi yang luar biasa. Dia itu bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul. Itu dia sedang menubuatkan tentang kelahiran
Yesus, tentang juru selamat, tentang janji-janji yang luar biasa, tentang macam-macam. Dia nabi yang dipakai Tuhan untuk bernubuat tentang masa yang akan datang, tentang kerajaan 1000 tahun dan sebagainya. Yesaya. Tetapi Yesaya tidak bisa lihat dengan matanya. Dia tidak bisa dengar sendiri karena dia sudah mati. Semuanya itu terjadi di perjanjian baru. Dia hidup di perjanjian lama. Tetapi Paulus hidup di perjanjian baru. Setelah dia ngomong apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Dia lanjutkan di ayat 10. Ayat 10 bilang ini, karena walaupun tidak pernah dilihat, kamu tidak pernah lihat, gak pernah dengar, Yesaya juga nggak pernah. Tetapi ya karena kepada kita, saudara dan saya, Allah telah menyatakannya. Allah telah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi seakan-akan Paulus mau ngomong, walaupun Yesaya nabi besar itu bernubuat, seperti 1 Korintus 2 ayat 9 tadi, tetapi kamulah, kamu dan aku, saudara dan saya, katanya Paulus, kitalah yang bisa melihat. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat pengharapan apa yang kita miliki di dalam Dia. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya buat orang-orang kudus. Jadi kita rugi banget kalau kita nggak tahu hal ini. Ya, kita pikir kita nggak tahu, tapi Roh Kudus memberitahu kepada kita. Roh Kudus membuat kita mengerti. Roh Kudus membuat kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan hikmatnya dan pewahyuannya. Dengan kata lain, semuanya itu memang tidak bisa diajarkan, tetapi bisa diterima. Karena Roh Kudus yang masuk dalam diri kita itulah yang memberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus, dan apa yang didoakan supaya jemaat di Efesus mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, dan apa yang sudah disediakan untuk mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita nggak perlu lagi maksa Tuhan, ngemis-ngemis, nangis-nangis kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu pelit. Seakan-akan Tuhan tuh kalau kita nggak nangis darah, nggak dikabulkan. Enggak. Kita bukan nggak boleh nangis sama Tuhan. Kita nangis karena kita terharu. Mungkin karena beban kita berat, kita bisa nangis. Masalah kita berat, kita boleh nangis. Tetapi ingat, nangis bukan untuk maksa Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan. Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia bilang sudah selesai. Dia sudah menyediakan. Efesus 1 berkata, Dia sudah menyediakan segala yang kita butuhkan di alam rohani. Jadi kenapa kita harus takut? Kita tinggal datang dan menerimanya dengan iman. Satu hari saya diajak makan sama seorang teman. Terus dia bilang, kita makan ya di rumah makan Bingen. Sekarang udah tutup tuh Bingen ya. Di Kedamaian pojok situ ya. Saya diajak makan di sana. Saya bilang, kenapa makan di sana? Iya, karena saya dengarnya makannya kurang enak gitu ya. Kenapa? Terus dia bilang, soalnya saya punya voucher banyak. Oh, pantesan. Ya udah, makan di sana lah. Ya, makan di sana. Setelah makan, ya keluarin vouchernya di meja kasir, dan dia kasih 1, 2. Dia bayar pakai voucher. 100% dia bayar pakai voucher. Voucher itu adalah tanda bahwa yang mengeluarkan voucher sudah membayar. Sehingga kita tidak tinggal berikan buktinya. Sehingga kita tidak perlu bayar lagi. Sama. Kita juga sama. Kita harus tahu. Kita menerima janji-janji Tuhan tuh
Kita ini sudah ada yang bayar. Yesus sudah bayar. Orang-orang, kita bisa menikmati hidup seperti sekarang ini. Ada orang-orang yang bayar dengan nyawanya. Dan kita mau lakukan hal yang sama. Buat generasi di bawah kita. Anak cucu kita. Supaya mereka bisa menikmati kemenangan bersama dengan kita. Efesus 1 ayat 19 berkata demikian. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia di antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Dalam bahasa Inggris dia bilang, and what is the exceeding greatness of his power. Betapa kuasanya yang sangat besar itu melampaui segala sesuatu. To usward who believe. Kepada kita yang percaya. According, berdasarkan to the working, apa yang telah dikerjakannya of his mighty power. Yang dikerjakannya oleh kuasanya yang sangat besar. Dia sudah melakukannya buat kita. Sekarang tinggal kita melanjutkannya untuk generasi di bawah kita. Dan kalau kita lakukan, kita akan disebut oleh generasi di bawah kita. Kita juga pahlawan. Dan kita menorehkan sejarah dalam kehidupan orang-orang di bawah kita. Di generasi di bawah kita. Syukur-syukur ketika kita melakukan semuanya, kita masih bisa hidup dan menikmati hasil karya kita. Tetapi kalaupun tidak, Alkitab bilang semua jerih payahmu di dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58, semua jerih payahmu di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Freedom is not free. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat perjuanganmu. Terima kasih buat jerih payahmu. Sehingga kami boleh mendapatkan segala sesuatu. Tolong kami untuk bisa mempercayai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tolong kami untuk mempercayai semua janji-janji Tuhan. Dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan sebagai bukti percaya kepada firman-Mu Tuhan. Supaya kami tidak kehilangan otoritas. Supaya kami tidak kehilangan kuasa. Supaya kami tidak bisa lagi diintimidasi oleh iblis. Tidak ada celah buat dia. Sehingga kami bisa mengalahkan dia dan hidup berkemenangan. Dan kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman. Sama seperti yang ditulis di Ibrani pasal yang ke-11. Kami bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi keturunan kami. Bagi anak cucu kami. Bagi generasi-generasi sesudah kami. Dan kami bisa menorehkan sejarah di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya karena kasih karunia. Bukan karena gagah dan kuat. Bukan karena hebat. Tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.